Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pembungaan yang beranggotakan Apriliat Yang Hidayat dan Dianjar Sasmita. Yang akan menjelaskan pertama yaitu Apriliat Yang Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apriliat Yang Hidayat akan menjelaskan tentang pengertian pembungaan. Pembungaan merupakan tahap mulai dari pembukaan tunas bunga sampai bunga layu. Sebagian ada yang jatuh, umumnya mengering dan hilangnya struktur bunga, seperti stamen, petal, dan sepal. Tahapan ini disebut antesis. Pola pembungaan pada jenis tanaman tropis sangatlah kompleks. Sedikit variasi pada iklim dapat menjadikan tumbuhan lebih sensitif terhadap variasi kecil yang dapat terjadi secara langsung atau tidak langsung. Adanya iklim musim seperti musim hujan dan musim kemarau atau dingin dan panas. Ketergantungan perilaku reproduksi. Terdapat musim dalam perilaku reproduktif cenderung meningkat. Pembungaan juga merupakan proses terbentuknya alat reproduksi pada tumbuhan, di mana umumnya pembungaan terjadi di bagian meristem ujung. Menyebutkan ada pembungaan bunga afeks vegetatif menjadi afeks reproduktif. Materi selanjutnya, mekanisme pembungaan. Di dalam mekanisme terdapat induksi bunga. Evokasi adalah tahap pertama dari proses pembungaan, yaitu suatu tahap ketika meristem vegetatif diprogram untuk mulai perubahan meristem reproduktif terjadi di dalam sel. Dapat dideteksi secara kimiawi dari peningkatan sintesis asam nukleat dan protein yang dibutuhkan dalam pembelahan diferensiasi sel. Selanjutnya, inisiasi bunga adalah tahap ketika perubahan morfologis menjadi bentuk kuncup reproduktif mulai dapat dideteksi secara makroskopis untuk pertama kalinya. Transisi dari tunas vegetatif menjadi kuncup reproduktif ini dapat dideteksi dari perubahan bentuk maupun ukuran kuncup, serta proses-proses selanjutnya yang mulai membentuk organ-organ reproduktif. Selanjutnya, perkembangan kuncup bunga menuju antesis, bunga mekar, ditandai dengan terjadinya diferensiasi bagian-bagian bunga. Pada tahap ini terjadi proses megasporogenesis dan mikrosporogenesis untuk menyempurnakan dan mematangkan organ-organ reproduksi jantan dan betina. Dan yang terakhir, antesis merupakan tahap ketika terjadi pemekaran bunga. Biasanya antesis terjadi bersamaan dengan masaknya organ reproduksi jantan dan betina. Walaupun dalam kenyataannya tidak selalu demikian. Ada kalanya organ reproduksi baik jantan maupun betina masak sebelum terjadinya antesis atau bahkan jauh sebelum terjadinya antesis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dianjar Sasmita, NPM 1411060323, akan menjelaskan tentang faktor mempengaruhi pembungaan, yaitu ada faktor eksternal dan faktor internal. Pada faktor eksternal yang mempengaruhi itu terdapat suhu. Nah, pada spesies relatif dingin yang suhu yang relatif tinggi pada musim panas dan awal musim gugur, tampaknya dapat merangsang inisiasi bunga. Fungsi suhu di sini adalah mematahkan dormansi kuncup. Selanjutnya, curah hujan dan kelembapan. Pembungaan di daerah tropis terjadi saat transisi dari musim hujan menuju kemarau. Pada musim hujan, tanaman melakukan aktivitas maksimal untuk menyerap hara dan air agar dapat mengkumulasikan cadangan makanan dan menyimpan energi sebanyak-banyaknya.
Selanjutnya, cahaya. Cahaya mempengaruhi pembungaan melalui dua cara, yaitu intensitas cahaya dan fotoperiodisitas. Kemudian ada unsur hara. Keberadaan unsur hara dalam tanah berhubungan dengan ketersediaan sumber energi dan bahan pembangunan bagi proses pembentukan dan perkembangan bunga. Nah, ini yang mempengaruhi dalam faktor eksternal. Kemudian yang kedua yaitu faktor internal. Yang mempengaruhi dalam faktor internal yaitu ada auksin. Auksin merupakan respon terhadap cahaya disintesis di jaringan meristematik apikal atau dalam kurung ujung, menstimulir terjadinya pembelahan pada meristem apikal, mempengaruhi proses perpanjangan ujung tanaman. Kemudian ada etilin. Etilin disintesis oleh daun, ditransfer ke tunas lateral sampai memulai proses induksi bunga. Selanjutnya ada sitokinin, disintesis pada jaringan endosperm, ujung akar dan dari xilem, ditransfer ke daun melalui jaringan xilem. Dan kemudian ada giberelin, disintesis pada primordia, akar dan batang, ditranslokasikan pada xilem dan floem, menstimulir proses perpanjangan internodia dan buku-buku pada batang. Mungkin cuman ini yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.